Sahabat, tak ada negara yang kuat dan bersih tanpa kehadiran polisi yang juga kuat dan bersih. Ini adalah kalimat terakhir dari konferensi pers dan siaran pers yang dibuat oleh lembaga survei LSI DNIJA kemarin. Survei ini dibuat untuk meriset secara kuantitatif sebenarnya seberapa besar publik mengetahui soal kasus Ferdy Sambo dan apa efeknya bagi kepercayaan dan trust kepada polisi. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam diskusi obrolan hati pena ke-60. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena setiap hari Kamis. Kali ini topiknya ada apa dengan reformasi kepolisian Indonesia, dan yang menjadi pembicaranya sahabat kita Profesor Adrianus Meliala. Kita tahu ia seorang ahli kriminologi dan juga intens berhubungan dengan polisi sebagai kelembagaan, sehingga ia mengetahui secara akademik dan juga secara praktis hal ihwal mengenai polisi. Peran saya menukik lebih jauh dengan isu Ferdy Sambo, The News of the Year 2022. Karena waktu terbatas dan ingin pembahasan yang lebih detail, maka saya memperkaya diskusi dengan memfokuskan pada satu isu saja, karena itulah isu yang paling besar, efeknya yang membuat kita merasa bahwa benar reformasi kepolisian Indonesia harus kembali kita bicarakan. Saya mulai dulu dari 4 sudut berita yang muncul di berbagai media setelah konferensi pers LSI DNIJA mengenai isu Sambo. Jadi pertama ini yang sering diangkat, isu mengenai bahwa Ferdy Sambo ini kasusnya adalah kasus yang paling dramatis sepanjang tahun 2022. Nanti setelah ini ada detail data-datanya, mengapa kita mengatakan ini kasus yang paling dramatis. Bahkan sebenarnya tidak hanya di tahun 2022, jarang sekali kasus seheboh ini yang pengaruhnya sebesar ini dalam 1 tahun, dalam 10 tahun, bahkan dalam 50 tahun. Kedua, ini sudut berita lain yang juga muncul bahwa kasus Sambo membuat tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri turun 13%. Ini juga berita dari riset LSI DNIJA, dan kita lihat menurunnya 13%, ini 2 digit. Apapun yang menurun 2 digit, karena kita pelajari public opinion, pastilah ada sesuatu yang besar, yang signifikan, yang terjadi pada lembaga itu atau pada satu isu itu, sehingga membuat perubahan trust begitu besarnya menyentuh 2 digit. Ketiga, ini juga yang banyak disorot oleh berita bahwa LSI DNIJA petakan sikap pemilih 5 capres soal kepercayaan ke Polri. Kita tahu sekarang ini berdasarkan data bahwa ada 5 capres cawapres utama
dilihat dari sisi mereka memiliki tiket, memenuhi syarat untuk mengajukan capres dan cawapres, ataupun yang elektabilitasnya sangat tinggi. Kelima itu adalah Puan Maharani dengan PDIP, Erlangga Hartarto dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Lalu yang elektabilitasnya tinggi, ada Prabowo di sana, ada Ganjar di sana, ada Anies di sana. Bagaimanakah para pendukung 5 capres ini dalam kaitannya dengan trust kepada Polri? Yang menarik tentu saja, umumnya pendukung 5 capres cawapres ini itu lebih banyak yang percaya ketimbang yang tidak percaya, kecuali pada pemilih Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan yang percaya pada polisi dan tidak percaya pada polisi hampir sama banyaknya, hanya selisih margin of error. Keempat juga, ini berita yang banyak muncul bahwa responden lebih percaya pada Kapolri dibandingkan kepada Polri. Ini berita baik buat Kapolri Pak Sigit. Artinya publik melihat dan lebih percaya padanya bahwa ia sedang dalam satu tugas untuk ikut bersih-bersih di tubuh Polri. Karena jika publik tak percaya pada dia, maka tingkat trust pada Kapolri pun akan sama atau malah lebih rendah dibandingkan tingkat trust kepada Polri secara menyeluruh. Jadi ini berita baik juga buat Kapolri, bahwa publik lebih banyak yang percaya padanya, bahwa ia sedang berada dalam era yang orang bilang cuci piring, bersih-bersih, dan kembali masuk ke dalam reformasi kepolisian. Kita mulai dengan fokus dari presentasi ini bahwa kasus Ferdy Sambo kita sebut the news of the year 2022. Bahwa kasus ini ternyata dari hasil survei LSI DNJA didengar oleh 87,5% populasi. Ini minta ampun populernya, dan Ferdy Sambo pun menjadi tokoh yang minta ampun populernya. 87,5% yang mengenal namanya. Ini popularitas setinggi ini hanya dimiliki oleh presiden atau oleh capres yang minta ampun hebatnya, atau oleh artis yang minta ampun terkenalnya. Dan Ferdy Sambo memperoleh tingkat pengenalan setinggi ini dalam waktu yang cukup singkat. Pastilah jika ini situasinya, mustahil satu kasus diketahui populasi hingga di angka 87,5%, kecuali kasus itu diberitakan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan tak cukup ia diberitakan dengan frekuensi yang begitu besar, yang cukup lama, namun juga pastilah ia pun berisi isu-isu yang cukup dramatis, yang cukup seksi, yang sangat menggelora untuk menjadi percakapan publik. Kita lihat datanya lebih jauh lagi. Nah, ini kita kategorikan populasi Indonesia ini dalam 4 kategori umur, dari yang di bawah 30 tahun hingga di atas 50 tahun, ada 4 kategori. Kita lihat di sini, di semua kategori umur 80% pernah mendengar kasus Ferdy Sambo. Dan ini yang menarik, semakin muda usianya semakin banyak yang mendengar. Yang di atas 50 tahun yang mendengar kasus Ferdy Sambo 81,6%, tapi yang di bawah 30 tahun yang mendengar kasus Ferdy Sambo sebanyak 94,4%. Mengapa yang jauh lebih muda lebih banyak mendengar ini? Ini kaitannya dengan intensitas dalam media sosial. Semakin muda seorang individu, semakin besar potensinya ia lebih intens
memainkan media sosial, dan berita Ferdy Sambo begitu berhamburan di media sosial. Ini juga data berikutnya bahwa Indonesia jika dibagi menjadi barat, tengah, timur, karena demikianlah perbedaan waktu kita terjadi. Juga di semua wilayah barat, timur, dan tengah 80% pernah mendengar kasus ini. Namun yang di atas 90% itu adalah populasi di Indonesia bagian barat. Mengapa? Karena memang kasus ini, Ferdy Sambo ini terjadi di Jakarta, berputar di Jakarta, di bagian Indonesia bagian barat. Nah, ini berikutnya yang juga menarik. Populasi kita bagi dalam 4 kategori berdasarkan tingginya penghasilan. Ada yang di bawah 2 juta, ada yang di atas 4 juta. Juga kita lihat di sini bahwa di berbagai tingkat penghasilan 79% lebih semua sudah mendengar kasus Ferdy Sambo. Namun makin tinggi penghasilan seseorang, probability ia mendengar kasus Ferdy Sambo makin tinggi. Di sini kita lihat di bawah 2 juta per bulan penghasilannya, yang mendengar kasus Ferdy Sambo sebanyak 79%. Tapi yang penghasilannya 4 juta sebulan, yang mendengar kasus Ferdy Sambo 95,7%. Ini apa artinya? Ini artinya juga bahwa semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin ia punya kapabilitas untuk bisa mengakses berbagai informasi publik, sehingga ia punya potensi tahu lebih banyak, tahu lebih awal, dan lebih terinformasi dengan perkembangan-perkembangan situasi. Di samping begitu banyak yang tahu kasus ini juga kita lihat sudah terjadi begitu lama. Ia menjadi percakapan publik sudah 4 bulan. Jika kita melacak ke belakang, isu ini pertama muncul di tanggal 8 Juli 2022, 4 bulan yang lalu, dan hingga sekarang ia masih menjadi percakapan publik. Yang juga menarik, ia menjadi percakapan tidak hanya di warung kopi atau di medsos, tapi juga bahkan di kampus hingga di rumah ibadah. Begitu luasnya segmen masyarakat yang membicarakan ini, dan sudah 4 bulan, sekarang sedang masa pengadilan, berarti akan terus bulan depan pun ia tetap menjadi headline dan menjadi isu utama dari berbagai media. Ini juga yang menarik, mengapa kasus ini bertahan panjang sekali? Karena ia seperti drama, dengan kisah utama yang berubah-ubah, dan aneka kisah ini minta ampun seksinya, minta ampun hotnya, sehingga dengan sendirinya ia bergelora, membangkitkan curiosity, rasa ingin tahu, dan rasa ingin bercakap-cakap publik luas. Ia dimulai dengan kasus polisi tembak polisi. Isu ini saja sudah minta ampun hotnya, karena jarang terjadi polisi tembak polisi, apalagi di rumah polisi. Lalu kemudian diketahui pula bahwa ternyata polisi tembak polisi ini bukan kasus sebenarnya. Lalu muncullah aneka rumor, aneka gosip yang harus diklarifikasi bahwa ada isu perselingkuhan di sana. Ini pula yang membuat kasus ini menjadi tambah seksi. Selayaknya drama-drama di TV misalnya, isu-isu perselingkuhan selalu menarik perhatian, dan kita juga bisa pastikan bahwa ini pun belum tentu benar, tapi inilah yang terekam dalam berita-berita. Dan lebih menarik lagi kemudian,
terjadi apa yang disebut obstruction of justice, bahwa ada sekian aparat polisi sengaja tidak menyatakan yang sebenarnya, menutup-nutupi perkara, tiba-tiba CCTV-nya hilang, tiba-tiba diceritakan hal yang lain lagi, dan itu dibongkar oleh polisi sendiri, dan akibatnya semakin seksi lah berita ini, lalu terus bergulir lagi menjadi isu suami bela istri, penyalahgunaan kekuasaan, tuduhan uang gelap, judi online, hingga narkoba. Kumpulan isu ini adalah kumpulan isu-isu yang sangat seksi. Bahkan satu isu saja sudah seksi, apalagi gabungan dari aneka isu ini, dan ia berubah-ubah selayaknya drama. Itulah sebabnya kita mengatakan mengapa ini isu yang paling dramatis tahun ini, bahkan juga bisa dikatakan dekade ini, bahkan juga bisa diklaim 50 tahun belakangan ini. Nah, ini yang lainnya yang penting di sini, ternyata kasus ini pun punya efek bagi trust kepada polisi. Sebelum kasus ini terjadi, trust kepada polisi di angka 72,1%. Setelah terjadi kasus ini, menurun menjadi 59,1%. Trust kepada polisi karena meluasnya kasus Ferdy Sambo ini turun 13%, turun double digit. Ini tingkat penurunan yang luar biasa besar ya. Jika saham turun 2 digit, bisa diartikan begitu banyak dana publik luas yang hilang. Hal yang sama dengan ini, jika trust kepada polisi turun 2 digit, berarti begitu banyak trust kepada polisi yang hilang. Nah, ini perbandingannya, bahwa mereka yang trust kepada tentara itu 90,9%. Tapi yang trust kepada polisi, yang percaya pada polisi 59,1%. Jauhnya jarak kepercayaan dua lembaga ini adalah sesuatu. Tentara diyakini dipercayai 90%, polisi 59,1%, 30% jaraknya. Tapi jangan lupa, polisi pun pernah dipercayai setinggi ini di angka 87,5% jauh hari sebelum Pilpres 2019 ya. Jadi polisi pun pernah diyakini setinggi ini. Tapi karena polisi terlibat dalam kehidupan publik sehari-hari, punya kekuasaan di sana, dengan sendirinya juga probability bagi polisi untuk membuat masalah atau menjadi masalah lebih tinggi ketimbang tentara. Nah, ini data penting juga dari LSI DNIJA, bahwa banyak yang berharap. Berarti masih banyak dari kita yang mencintai polisi. 85% berharap polisi dapat kembali meningkatkan kepercayaan pada publik dan meneruskan reformasinya itu. Ini hal yang penting karena memang frame kita adalah kita inginkan polisi yang kuat dan bersih, dan segala hal dalam survei ini, dalam riset ini, kerangkanya adalah itu. Tone-nya adalah itu, kecintaan kita kepada polisi dan pembelaan kita kepada polisi agar polisi kembali kepada kitohnya. Dan ini bisa menjadi hal yang positif, bahwa Kapolri yang ada sekarang ini masih diyakini bahwa publik percaya pada pribadinya 65%, jauh lebih tinggi dibanding publik percaya kepada lembaga Polri itu sendiri. Ini artinya selisih yang cukup lumayan ini, 6% ini, publik meyakini bahwa Kapolri sekarang, Pak Sigit, sedang melakukan sesuatu, get things done, agar bersih-bersih di tubuh kepolisian itu berlangsung. Ini hal yang positif buat Pak Sigit. Dan ini balik ke topik utama kita, bahwa ada 3 kasus besar yang sekarang terjadi secara serentak. Tidak hanya masalah Ferdy Sambo, tapi juga
kasus kanjuruhan yang tak kalah hebohnya karena lebih dari 100 orang meninggal di sana, 132 orang hingga hari ini, dan sangat mungkin angkanya bertambah lagi, dan juga ada pula kasus Kapolda yang dituduh ikut mengedarkan narkoba. Karena itulah kemudian publik mengaitkan beruntunnya 3 peristiwa ini pastilah datangnya tidak seketika, ini akumulasi dari masalah-masalah yang lama yang serentak muncul ketika Pak Sigit menjadi Kapolri, dan dengan sendirinya orang kembali teringat dengan reformasi Polri. Dan dari kita, apapun yang dilakukan dalam reformasi Polri itu, satu variabel ini perlu ditekankan. Karena polisi sangat powerful, maka harus powerful pula terjadi kontrol internal dan kontrol eksternal kepada polisi. Semakin berkuasa sebuah lembaga, harus semakin berkuasa pula kontrol internalnya dan kontrol eksternalnya. Nah, sekali lagi sahabat, ini semua kita kerjakan karena kecintaan kita kepada polisi, karena pembelaan kita pada polisi, sesuai dengan pernyataan di awal bahwa tak ada negara yang kuat dan bersih tanpa hadirnya polisi yang juga kuat dan bersih. Marilah bersama kita di belakang Kapolri ikut membangun sebisa kita kembalinya polisi pada hitohnya, yaitu polisi yang kuat dan bersih. Polisi yang melindungi masyarakatnya, yang menjadi pengayom rakyatnya. Salam.